Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang masih kita bisa merasakannya. Maka mudah-mudahan nikmat ini merupakan sebab Allah jadikan kita semakin tunduk, semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatannya dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeru hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa meningkatkan keimanannya menjadi level takwa. Senantiasa menyeru agar kita meningkatkan keimanan kita menjadi naik level ke tingkat takwa. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap mukmin bertakwa. Tapi orang yang bertakwa, dia pasti adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang dia berusaha untuk menetapi dirinya di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah sebagaimana yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya dan petunjuknya, maka dialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi ketaatan sebagaimana yang diperintahkan dan menjauhi larangan sebagaimana petunjuk Allah dan Rasul-Nya di dalam menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin
jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan al-akhta fi shalah, kesalahan-kesalahan seputar masalah salat. Kesalahan-kesalahan seputar masalah salat. Maka yang pertama yaitu kesalahan-kesalahan sebelum salat. Kesalahan-kesalahan sebelum salat. Di antara kesalahan-kesalahan dan bid'ah yang dilakukan sebelum salat ialah yang pertama, salat memakai pakaian yang sempit, ketat atau transparan. Salat dengan memakai pakaian yang sempit, ketat, lagi transparan, sehingga menggambarkan bentuk lukuk tubuhnya. Maka jika pakaian seperti ini dibuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, atau yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka hukumnya makruh mengenakan busana tersebut ketika salat. Maka di sini ketika salat hendaknya kita memakai pakaian yang agak longgar atau yang longgar dan tidak tipis atau yang tidak nerawang. Kemudian di situ dijelaskan kecuali jika tidak ada busana lain yang bisa dia pakai. Maksudnya dia hanya memiliki pakaian tersebut, maka tidak mengapa. Adapun asalnya dia berusaha untuk memakai pakaian yang tebal, tidak sempit, berarti longgar dan tidak membentuk lekuk tubuhnya, atau yang transparan. Misalnya laki-laki salat memakai celana ketat. Laki-laki salat dengan memakai celana yang ketat, atau wanita salat memakai pakaian yang ketat atau tipis atau transparan, tembus pandang, maka salatnya tidak sempurna. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta al-Musallin, disebutkan bahwa sebagian para ulama berpendapat, ada yang mengatakan bahwasanya siapa yang memakai pakaian-pakaian yang tipis kemudian ketat lagi transparan tadi, maka salatnya batal. Sebagian para ulama mengatakan atau berpendapat bahwa salatnya batal. Allah taala a'lam bishawab. Ini kesalahan atau diantara kesalahan sebelum salat. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan sebelum salat yaitu salat memakai baju bergambar. Salat memakai baju bergambar. Jadi bajunya ada gambarnya, gambar makhluk hidup atau yang semisalnya. Karena Rasulullah SAW pernah salat dengan baju wal yang terdapat gambarnya. Jadi Rasulullah pernah salat dengan baju wal yang bergambar. Lalu beliau melihat gambar pada baju itu sepintas.
Sepintas beliau melihat gambar tersebut. Maka setelah selesai sholat, beliau bersabda, bawalah pergi baju wolku ini kepada Abu Jahm ibn Hudzaifah. Dilepas, kemudian diperintahkan untuk membawa baju ini kepada Jahm atau Abu Jahm bin Hudzaifah. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan bawakanlah kepadaku atau tukarkanlah dengan baju tebal yang tidak ada gambarnya. Tukarkanlah dengan baju milik Abu Jahm yang tebal yang tidak ada gambarnya. Kata beliau, sungguh baju ini tadi telah menyibukkanku dari sholatku. Sungguh baju ini telah menyibukkanku dari sholatku. Dan dalam satu riwayat beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat gambar tersebut di tengah sholat, dan hampir saja gambar itu membuatku terfitnah. Hampir saja gambar tersebut membuatku terfitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Dan hadis ini telah ditakhrij oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwa Al-Gharil. Maka salat memakai baju yang ada gambarnya termasuk apa? Termasuk bagian dari kesalahan sebelum salat, atau ketika dipakai ketika salat, ya berarti kesalahan itu berlanjut sampai pada saat salat juga. Kemudian yang ketiga, salat menghadap tirai yang bergambar. Misal kita sholat di rumah, kemudian yang menjadi batas depannya itu tembok, ada tirainya misal, dan tirainya ada gambarnya. Maka sholat menghadap tirai yang bergambar ini pun termasuk apa? Bagian dari kesalahan sebelum sholat. Maka Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri beliau, untuk menyingkirkan tirai yang ada gambarnya tersebut karena mengganggu beliau. Dan ini menunjukkan faedah bahwasanya apa? Salat menghadap tirai yang ada gambarnya ini apa? Termasuk bagian dari kesalahan dalam salat. Kemudian diantara juga kesalahan-kesalahan sebelum sholat yang keempat, yaitu sholat menghadap kubur. Sholat menghadap kuburan. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ilal kubur maksudnya di sini menghadap ke arah kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian apa? Duduk-duduk di atasnya. Maka duduk-duduk di atas kubur ini merupakan perkara yang diharamkan. Sebagaimana salat menghadap kubur merupakan kesalahan sekaligus perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Jadi salat menghadap tirai yang bergambar ini tadi Nabi SAW perintahkan Aisyah Ummul Mukminin
untuk menyingkirkan tirai tersebut dari beliau. Kemudian juga salat menghadap kuburan ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mempunyai baju bergambar yang dibentangkan di rak. Beliau di rumahnya ada rak, kemudian ada baju yang bergambar kemudian diletakkan di rak tersebut. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadapnya, beliau berkata, akhirihi anni, singkirkan baju ini, singkirkan gambar ini dariku. Maka Ummul Mukminin pun mengatakan, maka saya pun menyingkirkannya dan menjadikannya bantal. Ini menunjukkan bahwasanya salat menghadap sesuatu yang bergambar, tirai yang bergambar, kain yang bergambar, apapun yang bergambar, itu termasuk bagian dari kesalahan dalam salat. Dan yang keempat tadi, salat menghadap kuburan ini termasuk kesalahan yang fatal lagi. Namanya pada di salat di kuburan itu. Dan kita pernah juga kalau ada anak belum sempat menjelaskan di Masjid Al-Fatih, mana kita datang baru pulang dari tempat perantauan, kita mau punya niat mau sholat jenazah. Iya, jenazah gitu ya. Sholat jenazah lain lagi ini. Kalau sholat jenazah berarti apa? Di sini kita sholat di hadapan mayit. Kita mensolati di hadapan mayit, atau kalau memang sholat seperti sholat gaib, atau ketika baru datang tadi kemudian dia mensolatkan gaib, maka ya di sini sholatnya di hadapan mayit atau di sekitar kuburan tersebut. Maka ini lain dengan sholat yang di sana ada rukuk dan sujudnya. Adapun sholat jenazah, maka ini memang disyariatkannya kalau jenazahnya itu laki-laki menghadap ke arah atau sejajar dengan kepalanya. Kalau jenazahnya wanita sejajar dengan perutnya, bagian tengahnya. Maka ini yang disyariatkan. Dan itu sholat jenazah, makanya kenapa dia dibolehkan seperti itu dan syariatnya demikian, karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya, hanya takbir saja. Adapun sholat yang ada sujud dan takbirnya, maka ini tidak boleh menghadap ke kubur, menghadap mayat dan juga menghadap kuburan tidak boleh. Itu khusus untuk sholat jenazah. Kemudian yang kelima, di antara kesalahan sebelum sholat, yaitu sholat dengan pakaian isbal, sholat dengan memakai pakaian yang menjulur melebihi mata kaki bagi laki-laki, dan ini khusus bagi laki-laki, karena untuk perempuan dia harus menutup seluruh auratnya, bahkan harus menutupi kaki, bagi wanita. Adapun bagi laki-laki, maka di antara bentuk kesalahan dalam sholat atau sebelum sholat, yaitu dia memakai pakaian yang pakaiannya sampai menjulur melebihi mata kaki. Rasulullah SAW berkata, man asbala izarahu fi salatihi khuyala'a falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Barang siapa yang isbal atau menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya
melebihi mata kaki dari pakaiannya, dari sarungnya, dari kainnya ketika sholat, khuyala'an, dengan kesombongan, karena kesombongan, falaysa minallahi fi hillin wala haramin, maka tidak ada jaminan bagi Allah halal, kehalalan. Maksudnya dari kehalalan di sini dia dimasukkan ke dalam surga, atau haram, dimasukkan ke neraka. Maka tidak ada jaminan dari Allah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih. Dan dari kata man asbala izarahu fi salatihi khuyala'a, ada yang berpendapat bahwasanya jadi orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki itu sudah menunjukkan kesombongan. Itu sudah menunjukkan kesombongan. Kemudian ada yang berhujjah, ada yang berdalil, ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita memakai pakaian melebihi mata kaki tanpa diiringi kesombongan, maka apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, di sini para ulama menjelaskan memakai pakaian melebihi mata kaki itu sudah termasuk kesombongan. Apalagi ditambah ketika dia memakai dengan melebihi mata kaki tadi pakaiannya diiringi dengan kesombongan, maka double kesalahannya. Jadi memakai pakaian dengan menjulurkan yang melebihi mata kaki itu sudah merupakan bagian dari kesombongan, apalagi diiringi dengan rasa sombong, maka di sini kesombongannya dan kesalahannya double. Dan banyak riwayat yang menyebutkan diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru man asbala izarahu fi shalah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki ketika sholat. Maka yang dilihat dalam riwayat ini adalah lafaz kesombongan dengan rasa sombong. Maka ini apa? Tidak ada jaminan dia akan masuk surga atau neraka. Maka hadis-hadis yang melarang laki-laki memakai pakaian, baik itu celana atau gamis atau sarung, dengan melebihi mata kaki, bersifat umum, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, semuanya hukumnya haram. Semua hukumnya haram, baik karena sombong ataupun tidak, baik diiringi dengan apa? Sifat sombong atau tidak. Karena apa? Menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu sendiri merupakan kesombongan, maka hukumnya tetap haram. Apabila ia melakukan tersebut, yaitu menjulurkan mata kaki ini dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar lagi. Karena apa? Menjulurkan kain melebihi mata kaki itu merupakan kesombongan. Kemudian ketika dia mengerjakannya diiringi dengan kesombongan pula, maka dosanya lebih besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Allah taala alam besar. Jadi kalau ada yang berhujjah bahwasanya kalau menjulurkan pakaian itu tanpa kesombongan, tanpa ada rasa sombong, tidak mengapa, maka ini hujjah yang tidak benar sebetulnya, alasan yang tidak dibenarkan. Karena banyak riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu sendiri merupakan kesombongan.
Adapun yang dijadikan hujjah mereka yaitu seperti perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah memakai pakaiannya dan pakaiannya itu sampai melebihi mata kaki. Maka para ulama menjelaskan pakaian di zaman dahulu yang dipakai oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan pakaian di zaman kita itu berbeda. Berbeda. Kalau dahulu itu pakaiannya ya mungkin sama-sama disebut sirwal atau kain, tapi tidak seperti kita. Kalau kita sirwalnya kan ada pengikatnya kuat. Nah, kalau dulu itu mudah sekali untuk melorot, longgar kemudian turun dia pakaiannya, sehingga sampai menutup mata kaki. Nah, yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sombong ketika pakaiannya sampai menutup tadi karena melorot tadi, bukan karena disengaja menutupi mata kaki, tapi karena turun kainnya, maka dikatakan bahwasanya Abu Bakar itu bukan merupakan orang yang sombong. Nah, di sini dijadikan hujjah alasan bagi mereka yang membolehkan bahwasanya menggunakan pakaian melebihi mata kaki asalkan tidak sombong, tidak mengapa. Maka ini lain keadaannya mereka, orang yang berhujjah tadi dengan keadaan Abu Bakar tadi berbeda. Abu Bakar memakai pakaiannya asalnya tidak menutup mata kaki, tapi karena turun pakaiannya. Kemudian yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar tidak sombong dan yang merekomendasi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Adapun orang belakangan di zaman kita khususnya, maka yang merekomendasi dirinya tidak sombong siapa? Tidak ada, kecuali dirinya sendiri. Adapun Rasulullah tahu bagaimana hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Adapun kita, siapa yang bisa menjamin hati kita tidak sombong? Itu diantara penjelasan para ulama kita terkait dengan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, maka hukumnya tetap haram. Itu Allah Ta'ala Musa. Celana. Kalau celana bajunya bukan celananya. Bajunya dimasukkan itu saja. Ya. Ya. Adapun memasukkan pakaian atau memasukkan baju ke dalam celana kemudian diikat, itu selagi tadi ini kembali kepada kesalahan yang pertama, ketika pakaian celana tadi itu tidak tipis, tidak ketat, longgar, tidak nerawang, maka asalnya tidak mengapa. Asalnya tidak mengapa. Kemudian diikat dengan ikat pinggang tadi. Namun ketika celananya tadi itu sudah nyaprot, kemudian ketat, maka yang lebih utama ditutup dengan dengan bajunya tadi, dikeluarkan kalau tidak ada sarung. Ini alasan kenapa dikeluarkan tadi. Alasan kenapa harus dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan mereka yang kerja di kantoran itu kalau masukin lagi itu juga kan nanti katanya mereka nggak rapi lagi atau tidak bisa balik seperti awalnya. Maka asalnya tidak mengapa ketika itu tadi terpenuhi, kainnya tebal, tidak ketat, tidak nerawang, maka tidak mengapa. Allah a'lam.
Tapi ketika kain celananya itu kata membentuk apa? Lekuk tubuhnya, membentuk pantatnya, maka di sini yang perlu apa? Ditutup. Itu Allah a'lam. Kemudian poin yang keenam, salat ketika makanan telah dihidangkan atau menahan dua hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil berarti kencing, kentut, atau buang air besar. Nah, ini hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Dia mimpi atau junub atau habis berhubungan. Maka salat dengan kondisi makanan telah dihidangkan ini termasuk kesalahan. Itu termasuk kesalahan sebelum salat, yaitu dia salat ketika makanan telah dihidangkan, atau salat dalam kondisi menahan apa? Hadas kecil atau hadas. Kalau hadas besar nggak mungkin, ini susah. Kan hadas besar batal kalau ditahan. Ini hadas kecil, nahan kentut, nahan apa? Buang air besar, nah kencing itu menahannya, karena ini bisa ditahan. Jadi dia wudu tapi dalam kondisi apa? Dia belum menunaikan hajahnya, masih ada yang ditahan, jadi masih ada yang diempet. Maka Nabi SAW bersabda, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul ahbathan. Tidak sempurna salat seseorang ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak sempurna pula salat seseorang yang menahan dua hadas. Menahan dua hadas, yaitu maksudnya di sini hadas kecil, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Maka kalau dia walaupun jamaah sudah ditegakkan, misal kemudian makanan dihidangkan, maka makan sebentar, ambil makan sebentar seperlunya, supaya apa? Ketika dia berangkat sholat atau ketika dia nanti mengerjakan sholat, dia tidak kepikiran makanan, tidak teringat makanannya, tidak terbayang-bayang makanan. Begitu juga ketika apa? Sholat ditegakkan dan dia ternyata apa? Mulai pengen apa? Terasa ingin kencing atau ingin buang air besar. Maka yang sempurna dan yang lebih utama di sini, sebagaimana sabda Nabi SAW, maka dia tunaikan hajahnya dulu, kencing dulu atau buang air besar dulu. Itu terkait dengan apa? Menahan kencing atau buang air besar. Karena apabila dia sholat dalam kondisi menahan kencing atau menahan buang air besar, maka ini apa? Mengurangi kesempurnaan salatnya. Allah a'lam. Kemudian yang ketujuh, di antara kesalahan sebelum salat yaitu mendatangi masjid setelah makan bawang merah atau bawang putih, dan yang lebih parah daripada keduanya adalah rokok. Mendatangi masjid habis rokokan, bahkan di masjid masih rokokan masuk. Gitu ya. Kenapa? Masuk masjid sholat dalam keadaan dia setelah atau habis makan bawang merah atau bawang putih mentah, itu saja apa? Makruh, dibenci, apalagi habis rokokan. Nih.
Karena ketiga hal ini memiliki bau yang sangat tidak sedap dan dapat mengganggu jamaah salat. Maka hendaklah orang yang menghadap atau orang yang hendak mendatangi salat berjamaah, dia bersihkan mulutnya dahulu dengan siwak atau sekarang bisa dengan sikat gigi. Adapun rokok maka hukumnya haram dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu wallahu a'lam bishawab. Sama makan apa? Mendatangi masjid habis makan pete atau makan jengkol sama. Itu juga baunya lumayan ngeri juga ya. Karena apa? Bau habis makan jengkol dengan bau habis makan bawang ini lebih keras, lebih kuat. Sebagaimana tadi orang masuk masjid habis rokokan dan dia belum membersihkan mulutnya, itu juga mengganggu sekali. Dan bedanya di sini antara bawang itu halal, sedangkan rokok haram hukumnya, maka lebih double lagi. Assalamualaikum. Kemudian yang kedelapan, nah ini yang perlu juga kita perhatikan, yaitu diantara kesalahan sebelum sholat berlari atau terburu-buru demi mendapatkan takbiratul ihram. Jadi sudah tahu dia tadi itu berangkat dari rumah dan ternyata dia mendengar sudah mulai takbir, atau belum mulai takbir tapi dia berangkat dari rumahnya dengan apa? Dengan lari atau tergesa-gesa ke masjid. Karena apa? Untuk mendapatkan takbiratul ihram atau mendapatkan ruku' atau tasyahud bersama imam dan yang sepertinya dan yang semisalnya. Intinya apa? Di sini kita berangkat ke masjid dengan apa? Lari atau tergesa-gesa. Maka perbuatan ini jelas-jelas menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Idza uqimatis shalah," apabila telah ditegakkan salat, berarti salatnya sudah dimulai. Fala ta'tuha tas'au, kemudian kalian baru keluar dari rumah atau baru mulai berangkat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan apa? Dengan terburu-buru. Dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Entah lari atau tergesa-gesa. Waktuha tamsun, namun datangilah salat itu dengan apa? Dengan jalan sebagaimana biasa, jalan biasa. Dan Nabi SAW tegaskan lagi, alaikum bisakin, wajib atas kalian mendatangi salat itu dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian luput dari salat maka sempurnakan. Maka apa yang fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari salat maka salatlah sebagaimana kondisi dan keadaan salat yang kalian dapati, dan apa yang kalian luput dari salat maka apa? Sempurnakan. Ya kalau ketinggalan semuanya ya tidak apa-apa, udah. Asalkan tadi apa? Tidak usah tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu tetap di sini masuk ke dalam kesalahan di dalam salat. Hatta kita datang dari masjid atau sudah sampai masjid kemudian kita mendapati imam itu dalam kondisi apapun, maka masuk sebagaimana biasa. Masuk apa? Sebagaimana biasa, tidak usah terburu-buru. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dan juga dari Imam Muslim dari sahabat
Abu Qatadah dan hadis ini sahih. Kemudian yang kesembilan, ini kesembilan terakhir, yang sisanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Poin yang kesembilan, salat dengan tidak meletakkan sutra di hadapannya. Jadi termasuk kesalahan dalam salat, kita tidak meletakkan sutra di hadapan kita. Jadi sutra itu apa saja setinggi 1 jengkal kurang lebih sebagai pembatas salat. Maka ini termasuk kesalahan dalam salat atau sebelum salat. Nabi SAW bersabda, la tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau salat kecuali menghadap sutra. La tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau salat kecuali menghadap ke arah sutra, atau kecuali di hadapanmu ada pembatas. Kata Nabi SAW, wala tada ahadan yamurru baina yadayk, dan janganlah kalian biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Kalau kita telah meletakkan sutra di hadapan kita, maka jangan biarkan siapapun lewat di hadapan kita. Fa in aba, berarti apa? Kalau ada yang lewat ditahan, dihalangi. Dan apabila enggan, dia orang yang mau lewat tadi enggan, tetap aja maksa mau lewat, faltuqatilhu, maka tahan lebih kuat lagi. Maka tahanlah apa? Lebih kuat lagi. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersamanya syaitan. Karena sesungguhnya bersamanya apa? Syaitan. Karena kalau dia sampai maksa lewat itu, kata Nabi SAW, bersama dia adalah syaitan. Karena syaitan tugasnya dan kerjaannya adalah mengganggu orang yang salat. Dan diantaranya tadi, dengan menjadikan seseorang melewati di depan orang yang salat tadi, padahal dia sudah meletakkan sutra. Adapun ketika tidak meletakkan sutra, maka ini yang menjadi sebab orang lewat lalu lalang. Itu. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Adapun poin yang ke-10 dan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu monggo barangkali yang dikatakan. Berapa menit kita nunggu waktu dari Anda sampai ke rumah? Ya. Kalau salat fardu itu antara 10 sampai 15 menit selain salat subuh. Adapun salat subuh bisa sampai 20 sampai 25 menit. Itu karena orang ketika kondisi orang yang ketika kondisi salat zuhur, asar, maghrib, isya, ini mereka mungkin sebagian tetap butuh persiapan. Ketika azan dikumandangkan, orang belum dalam keadaan siap. Nah, karena azan ini adalah fungsinya mengingatkan orang tentang masuk waktu sholat, maka orang ketika azan baru meninggalkan aktivitasnya, baru selesai, baru siap-siap. Maka ini butuh kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai datang ke masjid. Kemudian adapun ketika sholat subuh, maka orang ketika waktu subuh itu biasanya masih merem, azan baru melek, baru bangun. Maka orang yang baru bangun ini proses
dari bangun kemudian kamar mandi itu dia tidak bisa juga langsung itu cepat-cepat selesai berangkat. Orang baru bangun tidur itu biasanya akan dia tunaikan hajahnya, kencing atau kadang biasanya yang mayoritasnya ya, dia BAB dulu, malahan BAB butuh paling enggak 5-10 menit, ada yang lebih, kadang lebih. Kemudian ada sunnah yang sangat besar, yaitu sholat sunnah qabliyah. Maka ini kurang lebih tadi 20-25 menit, bahkan bisa sampai 30. Itu kalau sabar. Itu dimulai kita dulu waktu dari waktu kita adzan di sini apa ada yang di sebelah sana, kita adzan di sini terlambat, namanya kan subuh jam 4, sini adzannya jam 4.30 gitu kan ya. Asalnya kembali kepada masjidnya masing-masing, dikembalikan pada kebiasaan atau yang biasa diterapkan atau yang menjadi kebiasaan masjidnya masing-masing. Kan ada yang awalan duluan, maksudnya adanya duluan sekali, ada yang kita pertengahan mungkin. Nah, kita patokannya di kita dari mulai sejak kita selesai adzan, nah itu dimulai waktunya. Atau kalau memang sudah ada ini ikutin, nggak apa-apa. Tapi bukan jadi patokan utama, cuma sebagai perkiraan saja. Itu. Terus mau komat itu kita nunggu komando dari kita si imam pertama nggak datang gitu. Kita nunggu komando dari siapa? Komat. Nah, adapun yang asalnya untuk yang berhak untuk adzan adalah muadzin. Yang berhak untuk memberikan isyarat iqamat adalah imam. Maka di sini ketika imam yang pertama itu yang biasanya itu belum ada dan tidak ada, dan memang tidak ada orangnya bisa, maka ditunggu yang siap atau lihat siapa yang siap, yang untuk siap jadi imam. Itu maksudnya ditanyakan siap untuk imam gitu. Maka dia kalau memang dia siap, ya kita qomat, nggak apa. Atau bisa juga di sini kalau memang sudah jadi kebiasaan, nah di situ siapa yang hari itu jadwalnya, nah itu bisa tinggal dipulangkan kebiasaannya di sini. Kalau memang di situ tidak yang imam yang pertama yang tadi tidak ada, itu mungkin Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi sebab keberkahan dan menjadikan sebab kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.